Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang JSON API di RESTful API. Sebelumnya kita udah bahas tentang JSON dan juga HTOAS. Nah, dan juga bahas tentang konsistensi JSON. Nah, saat kita membuat standar format JSON, nah kadang-kadang itu kita sering terjadi perdebatan antar programmer. Contohnya misalnya dari programmer backend dan juga programmer front-end. Backend yang bikin API-nya pengen bikin format JSON-nya seperti ini. Tapi misalnya front-end pengen format JSON-nya seperti ini, biar mudah sama front-end-nya. Nah, akhirnya banyak banget nih perdebatan yang terjadi antara orang front-end dan juga orang back-end. Apalagi misalnya tambah lagi API-nya pengen bisa dikonsum oleh mobile apps. Nanti debat lagi sama orang mobile apps saat bikin standar format JSON-nya. Nah, dibanding kita capek debat ya, dan mungkin bakal nggak ada ujungnya kalau debat antara beberapa tipe programmer ya, yang pengen gampang di back-end, ada yang pengen gampang di front-end, ada yang pengen gampang di mobile. Nah, ada salah satu standar yang udah baku, namanya adalah JSON API. JSON API itu adalah salah satu format standar untuk JSON yang bisa digunakan saat ini ya. Sebenarnya ada banyak banget standar format JSON, tapi yang saat ini yang paling populer itu adalah JSON API. Jadi JSON API itu sudah standar, teman-teman bisa buka linknya di jasonapi.org, dan dia juga sudah mensupport HTOAS. Jadi yang sebelumnya udah kita bahas, walaupun teman-teman mungkin apaan HTOAS, buat apaan, bikin ribet. Nah, kalau teman-teman pakai JSON API, dia di dalamnya udah mensupport HTOAS. Ini saya coba buka. Kita buka linknya. Nah, ini. Jadi, spesifikasi untuk membuat API dalam JSON. Jadi, ini adalah respon standar yang bisa kita gunakan dan udah baku. Ya. Ini udah baku, jadi nggak ada perdebatan antara orang backend, antara orang mobile, antara orang frontend. Jadi kalau saya mau bikin API, teman-teman contohnya bisa pakai standar spesifikasi si JSON API ini. Nah, kita akan bahas secara detailnya contoh-contoh format data yang baku di JSON API. Nah, ini contoh JSON API untuk data. Jadi nanti dia ada field yang namanya data. Di sini isi datanya. Kalau misalnya datanya lebih dari satu, maka dia bentuknya array seperti ini ya. Jadi array di JSON seperti ini. Kalau misalnya tipenya isi datanya cuma satu, berarti dia langsung objek. Contohnya di sini ada tipe datanya adalah artikel. Jadi di si JSON API itu saat kita bikin data, dia harus nyebutin dulu tipenya apa. Di sini contohnya artikel, terus ID-nya apa? ID si datanya. Contohnya di sini satu. Lalu untuk field-fieldnya itu di dalam attributes. Jadi attributes contohnya title. Contohnya ada title, ada description, ada author dan sebagainya, itu ada dalam sini, dalam attributes. Jadi kita beneran ada standar bakunya. Jadi ini tipenya, tipe artikel, ID-nya adalah satu, dan atribut detailnya ada di sini. Jadi ini contoh JSON API untuk data. Ini udah baku ya, tidak bisa kita rubah. Nah, selain itu ada relationship. Yang namanya data, biasanya dia berelasi dengan data yang lainnya. Contohnya, untuk artikel itu ada relasi dengan author contohnya. Jadi kalau misalnya di sini ada field yang namanya relationship, di dalamnya ada author. Artinya apa? Artinya artikel ini punya author. Di dalam author juga sama, ada link. Link itu kayak HTOS-nya menuju ke author ini. Terus di dalamnya ada data. Datanya berarti tipenya. Berarti di sini ada author, tipenya adalah people. Terus di sini ID-nya ada 9. Terus di sini ada atribut nggak? Nah, default-nya nggak ada. Nah, terus kalau misalnya pengen data atributnya gimana? Nah, nanti harus di-include. Nanti kita bahas ya. Nah, di sini ada included. Nah, kenapa dipisahkan dari relationship dengan included? Itu di JSON API itu simple ya. Karena kan nanti yang nge-request ke API-nya kan nggak cuma web misalnya, ada juga mobile. Kalau di mobile kan kadang-kadang screen-nya itu kan kecil, jadi nggak semua data dibutuhkan. Nah, kalau misalnya dari mobile-nya bilang, oke, saya butuh data artikel, tapi plus include si autornya. Nah, baru di dalam include ini ada data autornya. Contohnya di sini type-nya adalah people, harus sama dengan type ini ya, people. Di sini ID-nya 9, berarti di sini sama nih, ID 9. Nah, di sini baru ada attributes-nya. Jadi ini data detailnya.
Kalau ternyata si mobile tidak butuh data autornya, berarti yang included ini nggak perlu dimasukkan si data autornya. Tapi kalau dia butuh, baru dimasukkan. Nextnya ada juga HTOAS seperti yang saya tadi. Sebenarnya di sini udah ada ya. Ini contoh di relationship ada HTOAS-nya untuk menuju detail dari si autornya. Contohnya di sini articles 1, relationships, author. Nah, di sini juga ada untuk ke artikelnya itu sendiri. Contohnya di sini self-nya articles. Untuk next page, kebetulan ini mungkin API-nya untuk ini ya, list of article. Jadi di sini ada articles, untuk page-nya 2, untuk ini page offset-nya 10. Jadi next-nya ini last-nya, seperti ini. Nah, ini udah standar baku, jadi teman-teman bisa pakai. Jadi detailnya sebenarnya bisa dilihat di JSON API ini. Ini contohnya. Ini detailnya di sini. Contoh link, ini data, relationship. Jadi di sini ada author, ini ada comment, contohnya ya. Ini ada included, contohnya di sini included type-nya people. Ini type-nya comment. Ini comment juga kalau lebih dari 1, dan seterusnya. Ini udah baku, teman-teman bisa pelajari setelah nonton video ini. Oke. Nah, keuntungannya apa sih saat kita menggunakan JSON API? Formatnya kan sudah baku, artinya sudah standar, udah ada spek dengan jelasnya ya, jadi nggak bisa lagi seenaknya si respon server seperti apa, klien pengennya apa, itu udah nggak bisa, karena udah ada standar bakunya. Jadi tidak ada lagi ribut untuk diskusi antara orang programmer A dan programmer B dalam mendefinisikan format JSON yang mereka mau, karena udah ada bakunya, standar bakunya. Selain itu yang paling enak itu adalah sudah banyak implementasinya di dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya kita buka link ini di implementation ya, bagian implementation, ini udah banyak. Hampir semua bahasa pemrograman di sini udah ada. Di sini ada client, di sini ada server. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi untuk kliennya, teman-teman tinggal cari di sini, contohnya ada di sini servernya. Contohnya saya sering menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya klik Java di sini, ini udah ada nih. Contoh Java library yang bisa digunakan untuk membuat si JSON API. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing lagi bikin manual. Kalau teman-teman saya contohnya pakai PHP misalnya. Ada nggak ya? Nah, ini PHP. Oh, PHP banyak banget nih. Tinggal gunakan library ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin dari awal. Teman-teman cukup pakai library yang sudah ada. Jadi udah ada banyak implementasi library-nya. Oke, mungkin sekian tentang JSON API. Next-nya kita akan bahas tentang caching di dalam RESTful API.